tausiah nasihat tentang perkawinan yang akan disampaikan oleh Guru Samsul Qoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mu'azzam alladzi hadana ila tariqil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'alam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu kulli imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal kiram, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ahtini mahabbataka wa ma'rifataka. Mengabulkan hajat dari keluarga. Bapak Rusli datang kepada saya ke rumah, guru tolong berikan nasihat khususnya kepada pengantin. Pak Rusli sekeluarga dan Bapak Joko sekeluarga yang alhamdulillah dipenuhi hati beliau dengan rasa sukacita yang mendalam, karena beberapa waktu lagi beliau menjadi saksi akan terikatnya satu hubungan yang dahulu tidak pernah mengenal diikat dalam akad nikah kelak. Yang saya banggakan Ananda, Rizky dan Adian ya. Yang alhamdulillah tidak berapa lama lagi mereka berdua melepas masa lajangnya. Tentu pernikahan ini awal dan gerbang pembuka dari kehidupan perjalanan yang panjang di masa yang akan datang. Banyak onak dan duri, banyak gelombang, banyak badai serta halang rintang yang kelak akan menghadapi rumah tangga kalian berdua. Namun saya berpesan, ada satu konsep dalam menjaga hubungan keluarga agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yaitu ketika ada masalah besar usahakan memperkecil, dan jika ada masalah kecil jangan diungkit-ungkit. Insya Allah masalah akan selesai. Terkadang hal yang sepele, terkadang hal yang kecil, lalu kita ungkit-ungkit, maka tidak ada sesuatu yang kecil kalau dia ditumpuk-tumpuk, dan tidak ada satu yang besar kalau yang besar itu terus kita kurang. Maka sekali lagi konsep di dalam berumah tangga, ada masalah besar usahakan memperkecil, ada masalah kecil usahakan jangan diungkit. Insya Allah masalah akan selesai. Ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari orang tua perempuan dia bakal mendapatkan anak laki-laki, dan dari orang tua laki-laki dia bakal mendapatkan anak perempuan. Pak Rusli anaknya perempuan ya, dapat mantu laki-laki. Kan itu juga Pak Joko. Pak Joko anaknya laki-laki dapat mantu perempuan. Inilah adat budaya kita yang harus kita jaga, kita junjung, kita hormati, dan jangan sampai adat budaya ini tidak kita wariskan kepada anak cucu kita. Dan budaya ini mengajarkan kepada anak-anak kita, beginilah bapak-bapak kamu dulu, beginilah kakek-kakek kamu dulu, beginilah moyang-moyang kamu dulu. Kamu duduk di satu tempat, Ratu ditaruh di sebuah singgasana,
dihormati, dimuliakan, dimanjakan, karena kelak engkau akan mengarungi bahtera yang sangat jauh menuju rumah tangga yang berharap sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita banyak hal tentang adat yang menjadi sebuah hukum. Lalu wajar kalau orang-orang Bugis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang selalu berkasih sayang, Allah yang Maha Rahman yang mengasih sayangi orang tersebut. Irhamu man fil ardi, sayangi orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya penduduk langit yang akan menyayangi kalian semua. Kalau kita cuma dikenal oleh penduduk bumi, mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi ketika penduduk langit mengkhabarkan kepada penduduk bumi bahwa Allah cinta kepada si fulan dan si fulana, lalu rasa cinta itu tumbuh, kasih sayang itu tumbuh, suasana keakraban terjaga, harmonitas juga terjaga. Kebaikan-kebaikan itu akan didapat dalam sebuah acara yang acara itu diisi dengan kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak bernama Siti Fatimah. Ketika Siti Fatimah dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Nabi sekaligus sepupu sekali Nabi, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajah. Kenapa Ali bergelar karramallahu wajah, sementara sahabat yang lain Abu Bakar bergelar radhiyallahu an, Umar bergelar radhiyallahu an, Utsman bergelar radhiyallahu an. Semua itu diembel-embeli dengan doa atau lid doa iya. Abu Bakar mudah-mudahan Allah meridainya, Umar mudah-mudahan Allah meridainya, Ali, Utsman mudah-mudahan Allah meridainya. Tapi Sayyidina Ali ini bergelar karramallahu wajhah. Apa makna karramallahu wajhah? Karramallahu wajhah ini, kalimat karrama itu punya sigat mubalaghah. Ali radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah, sekaligus menantu Rasulullah, orang yang Allah muliakan wajahnya. Allah yang mulia, Allah muliakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dengan wajahnya. Kenapa? Karena ini pintu gerbang perjalanan kalian, karena kalian nanti diikat dalam satu ikatan yang namanya ijab qabul, menerima semua apa yang terjadi. Maka peralihan tanggung jawab dari orang tuanya yang dulu mendidik mental spiritual si anak, ketika dia dipinang dilamar oleh seorang laki-laki, maka laki-laki itulah yang bertanggung jawab terhadap dirinya zahiran wa batinan, zahir dan batin. Karena ini harus dijaga. Orang tuanya mendidik anak perempuannya sejak kecil, mulai dari dalam kandungan, beranjak keluar menjadi bayi, bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi wanita yang dewasa. Maaf, engkau wahai laki-laki meminang perempuan ketika dia sudah besar. Jangan larang dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Kan kadang ada nih orang yang mengambil konsep hukum, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan.
mentang-mentang merasa pemimpin lalu bersikap otoriter. Apapun perintah laki-laki wajib perempuan mengerjakan. Dan kadang-kadang seperti itu. Bahkan ada juga anak yang ketika ingin berjumpa dengan orang tuanya dilarang dengan suaminya. Jangan pernah terjadi hal yang demikian. Itu zalim kepada istri kita. Maka berikanlah kesempatan. Sebagai laki-laki yang baik, dia memberikan kesempatan kepada istrinya untuk jauh lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan seperti itu juga sebagai perempuan yang baik, perempuan yang penurut, perempuan yang bijaksana, perempuan yang menjadi tulang rusuk suaminya, maka dia harus memberikan hak-hak suaminya dengan baik. Kenapa perempuan dikatakan tulang rusuk? Maka di dalam sebuah hadis, ju'ilatin nisa minal ilal, perempuan itu kata Rasulullah diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok sebelah kiri, maka sulit untuk diluruskan. Jangan pernah kita sebagai laki-laki untuk meluruskan perempuan, karena kodratnya dia bengkok. Kita luruskan, kita yang patah. Ya, makanya ikutin aja kebengkokannya itu. Pak, itu ada paket, datang paket bayar. Itu memang biasa gitu. Ini sekalian jadi saya curhat gitu. Kenapa dikatakan perempuan itu sebagai tulang rusuk, laki-laki sebagai jantung? Dalam hal ini perempuanlah yang menjaga laki-laki, bukan laki-laki yang menjaga perempuan. Jangan sok kuat kita sebagai laki-laki. Sekuat-kuatnya laki-laki pasti kalah dengan perempuan. Karena jantung diibaratkan laki-laki, tulang rusuk itu perempuan. Sebelum jantung terluka, maka tulang rusuklah yang menjadi tameng penahan. Sebelum suami terluka, maka istrilah yang menjadi tameng. Biasanya istri kan tahu keadaan suami. Ketika lagi galau, rambutnya kusut-kusut, acak-acakan, sudah berarti pikirannya tidak karu-karuan. Maka hadirlah seorang istri yang memberikan kedamaian dan ketentraman untuk suami. Dilus-lus kepalanya, dipegang-pegang, diajak nanti ke kamar, selesaikan urusan. Itulah kodratnya sebagai perempuan. Maka nasihat saya untuk Ananda, kembali lagi kepada hal yang tadi. Saya tidak terlalu berpanjang lebar, saya takut nanti mati lampu lagi. Iya, nanti cerita kita tidak selesai. Nasihat saya kepada Ananda berdua, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting yang engkau hadapi di kemudian hari. Dulu engkau bukan siapa-siapa, ketika engkau terikat dalam ikatan nikah, maka engkau menjadi satu keluarga kecil yang tentunya engkau mengayuh sebuah sampan melewati samudera yang sangat luas. Pastinya ada badai, ada gelombang, minimal ada riak-riak di sana. Maka ketika haluan kapal kita tuju bersama dengan baik, maka ada kebahagiaan yang indah yang kau dapat di seberang sana. Kembali lagi masalah tadi, bahwa sedikit dari saya, ketika ada masalah besar, usahakan memperkecil. Ada masalah kecil, jangan diungkit-ungkit. Insya Allah semua masalah akan terselesaikan di dalam rumah tangga tersebut. Kiranya tidak terlalu berpanjang lebar, karena waktu sudah jam 9 lewat, beranjak malam, acara kita belum dimulai. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam acara ini. Ada kata-kata yang kurang baik, yang kurang sopan, kesilapan, mohon dimaafkan kepada ibu bapak sekalian.
Kalau toh ada kebaikan maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangan dan kesalahan itu dari diri pribadi saya sebagai manusia yang tentunya tidak pernah lepas dari salah dan khilaf. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya Mas Joko? Gimana rasanya punya mantu? Bahagia ya? Iya. Terima kasih telah mengikuti Jo Suara 37 dan nantikan episode selanjutnya dengan dukungan Anda semua. Jo Suara 37 hadir menyapa.